warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Syaima dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan membahas ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu dan pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal ini akibat dari era globalisasi. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Bentuk-bentuk ancaman di bidang politik dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri yaitu negara asing yang ikut campur terhadap masalah internal Indonesia, intimidasi politik, tekanan politik, provokasi politik, blokade politik. Ancaman dari dalam negeri yaitu korupsi, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu politik, pelanggaran hak asasi manusia. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, baik dari tingkat pendidikan maupun dari tingkat kemampuan untuk berdaya saing. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, daya saing yang rendah, baik dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. Yang keempat, kecenderungan bangsa Indonesia yang lebih suka memakai produk luar negeri, menjadikan bangsa luar menyerbu dengan produk-produknya. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang kedua, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, normalisasi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma sosial budaya. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.